Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas perpajakan, dosen Ibu Niputu Eka Widyastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Terima kasih kepada Kak Pipit telah menghadiri undangan kami. Di sini kami bermaksud untuk mewawancarai Kakak selaku perwakilan dari toko handphone Master Ponsel yang berada di Tangerang. Di sini Iya kami benar. Di sini kami mewawancarai Kakak terkait pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Iya, pasti. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke wawancaranya ya Kak. Iya, boleh. Jenis usaha apa yang Kakak dirikan? Jenis usaha perdagangan ya, berarti. Dagangan elektronik. Untuk elektronik itu sejak tahun berapa ya Kak didirikannya? Sebenarnya didirikannya itu sejak 2015. 2015, baru 6 tahun berarti ya. Iya, 6 tahun ya Kak. Apakah tempat usaha yang Kakak gunakan ini merupakan tempat sewaan atau milik sendiri ya Kak? Masih sewa sih. Kalau toko bangunannya masih sewa. Bisa dilanjut dengan pertanyaan Kakak selanjutnya. Iya, boleh. Apakah akan melakukan penjualan melalui toko saja atau ada upaya penjualan melalui online? Jika ada online, dilakukan melalui platform apa ya Pak? Iya. Kita offline, hanya punya toko aja. Terus seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita juga merintis di online. Di Shopee ada, di Tokopedia ada. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, apakah terjadi penurunan penjualan Pak? Karena handphone ya, semua orang kan tahu ya, kayak sekarang teknologi makin berkembang gitu. Kayaknya karena kami itu jualan handphone ya, jadi nggak berpengaruh sih COVID ini. Justru penjualan kita malah tambah hari, alhamdulillah tambah banyak sih. Jadi nggak berpengaruh sih COVID. Mengalami penurunan ya Pak? Iya, nggak mengalami penurunan. Misalkan mengalami penurunannya, bagaimana Kakak menanggulanginya? Oh iya. Jadi awalnya itu di awal tahun 2020 itu kita sebenarnya offline itu sampai 2020 ya. Nah, pas 2020 itu sebenarnya kita karena COVID terus banyak yang karantina gitu kan. Jadi PPKM segala macem lah. Pokoknya kan pemerintah punya kebijakan seperti itu kan. Nah, semenjak adanya COVID sebenarnya waktu itu kita mengalami penurunan di penjualan offline. Tapi karena kita ada backup nih online, jadi alhamdulillah penjualannya malah makin bertambah di online gitu. Jadi kalau dibilang mengalami penurunan itu enggak, karena kita ada backupan online gitu. Kayak gitu sih. Izin bertanya lagi, Kak Pipit. Iya. Apakah Kakak familiar dengan istilah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM? Jika familiar, apa yang sekiranya Kakak ketahui tentang hal tersebut? Dua hal tersebut familiar, karena kan saya juga di bagian accounting ya di perusahaan ini. PPN itu kan pajak pertambahan nilai, jadi pajak 10% ya, itu maksudnya tarifnya 10% dari nilai harga jual barang tersebut. Jadi kalau PPN tuh tahulah, kalau PPNBM sebenarnya tahu pajak pertambahan nilai pajak penjualan barang mewah. Cuman
Kalau saya itu di perusahaan ini nggak terlalu banyak pakai PPNBM, karena kan yang dijual itu kan kebetulan barang-barang yang nggak mewah kan. Jadi ya paling familiar itu dengan PPN sih. Apakah kakak pernah bayar PPN dan PPNBM dari barang yang kakak jual, PPN baik secara bayar. online maupun offline? PPN bayar semuanya. Mau online mau offline itu penjualan kita ada PPN-nya. Kalau PPNBM kita nggak ada sih. Sejak tahun berapa ya kakak menjadi pengusaha kena pajak dan memungut PPN? Sejak perusahaan ini berdiri 2015, tapi menjadi PKP itu baru 2019. Baru 2019 ya itu. Izin menambahkan Kak, apakah toko Kakak selalu tepat waktu dalam membayar pajak? Jika tidak, apa sering mendapatkan peringatan dan apa sanksi yang diberikan? Kebetulan kita karena di perusahaan kita itu nggak ada bagian pajak, jadi kebetulan kita pakai konsultan pajak. Jadi alhamdulillah untuk pelaporan dan pembayaran itu selalu tepat waktu sih, nggak pernah ada nggak pernah ada sanksi atau surat peringatan karena kita udah pakai konsultan pajak. Apa saja barang yang dikenai PPN dan PPNBM di toko Kakak? PPN ya semua barang yang saya jual, terutama semuanya sih barang elektronik. Kan kita kan jual handphone, jual aksesoris handphone. Kita juga kan dapetnya dari supplier juga kena PPN kan. Jadi semuanya yang kami jual itu terkena PPN. Cuman kalau PPNBM kita nggak ada ya. Jadi cuma PPN aja. Kira-kira berapa tarif yang dikenakan dari barang tersebut, Kak? 10%. Seperti biasa, masih 10% ya. Sampai sekarang juga. Di mana dan bagaimana cara Kakak membayar PPN tersebut? Kalau ditanya di mana dan bagaimana, karena kan kita yang ngurus konsultan pajak. Karena kita juga di sini kebetulan belum ada yang mengerti pajak ya. Jadi kita sewa jasa konsultan. Jadi di mana ya? Biasanya sih konsultan pajak kita lapor secara online sih, melalui ISPT, e-billing. Nanti dari kami tinggal bayar aja tuh. Jadi lebih praktis ya kalau pakai konsultan. Kak, saya mau tanya, apakah selama pandemi ini kakak sudah merasakan adanya insentif atau kemudahan? Insentif untuk tarif sih kayaknya kalau untuk barang kami tuh nggak ada. Cuman insentif pelaporan mungkinnya diperpanjang karena kan pas pandemi ini tuh pemerintah memberikan kebijakan baru kan. Jadi perpanjangan pelaporan, perpanjangan pembayaran itu ada. Dan kita merasakan ya. Apakah kakak tahu bahwa mulai 2021 selama pandemi COVID-19 ini terdapat insentif PPN berupa PPN ditanggung pemerintah atas sewa tempat usaha bagi pedagang? Iya itu tahu. Apa pendapat kakak mengenai kebijakan atau insentif ini? Ya, karena beberapa sektor perdagangan itu ada yang down gitu kan. Dengan adanya insentif ini sih sangat membantu sekali sih. Sangat membantu untuk usaha-usaha yang lagi down karena pandemi ini, seperti itu. Baik Kak, maaf sebelumnya saya off cam karena terkendala sinyal.
Menurut kakak harapan Iya, nggak atau apa-apa. saran kakak terhadap kebijakan pemerintah mengenai PPN ke depannya bagaimana, Kak? Ada saran atau harapan kakak? Oh, harapan ya. Kalau harapan sih sebenarnya dengan seperti ini aja tuh udah bagus banget ya. Maksudnya kan kemarin ada tuh ya, ada isu-isu si PPN ini mau ditambahin kan di beberapa barang. Kalau menurut saya sih itu mempersulit banget sih, karena kan dengan 10% aja tuh kita susah gitu menghitungnya. 10% tuh udah kayak pas banget gitu. Kalau 12%, 11%, 12% gitu, itu kayaknya akan mempersulit aja. Keliru kan bukan di soal angka aja kan. Nah, apalagi ini kalau misalkan pajaknya bertambah jadi 12% gitu, kayaknya akan gimana ya, akan mempersulit aja gitu. Itu sih tanggapannya, dan harapannya sih jangan ada kenaikan gitu ya. 10% aja tuh kayak udah cukup gitu. Oke, baik Kak. Lalu berapakah omset usaha kakak selama sebulan atau tahun ini? Omset sebulan perusahaan saya sih kalau 1 bulan, kalau lagi rame banget ya bisa sampai 1 M. Tapi kalau lagi standar-standar aja gitu, paling 600 juta per bulan ya. 600 juta, 400 juta. Bahkan pernah awal-awal kita jualan tuh omset tuh paling di angka 200 juta sih. Itu awal-awal merintis ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah di apa namanya, stabil di angka 800, 600 kayak gitu. Oke, baik Kak. Dengan omset tadi itu, kira-kira berapa banyak laba yang bisa didapat oleh kakak gitu dalam setahun atau sebulan itu? Kalau dari omset yang 800 juta itu kita bisa dapat laba sekitar 200 juta ya. Tapi kalau dari omset yang 1 M waktu itu sih pernah sampai 1 M itu bisa 600 gitu. Begitu ya Kak. Baiklah Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Pipit atas waktunya dan Iya, penjelasannya. sama-sama. Sudah memberi kita banyak informasi juga, sudah berbagi bersama kita. Iya. Mungkin di lain waktu kita dapat bertemu ya Kak secara langsung. Iya. Ya, baik. Karena Terima kasih pandemi banyak ya, Kak jadi atas juga ya. terima kasih banyak Kak Sama-sama atas teman-teman. ya. Ya, semangat ya. Ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, izin les ya.